Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting sore hari ini dalam materi pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi selama 2 JP. Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran kita sore hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Untuk Pak Doni mungkin bisa memimpin doa kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Doni. Mohon izin Ibu Agus, pemberian materinya mau dibagi ke dalam breakout rooms atau mau di main session saja? Ya, terserah. Mau di sini juga tidak apa-apa, di break room juga tidak apa-apa. Oh ya, siap. Saya bagi ke dalam breakout room saja Bu, boleh? Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah. Pada siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Baik. Adik-adik yang kami banggakan, kembali kita bertemu melalui Zoom meeting ini untuk kegiatan terakhir coaching atau pembimbingan penulisan yang akan kita lakukan pada siang hari ini selama kurang lebih 2 jam pembelajaran. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembimbingan sebelum selama ini yang kita lakukan malah pembimbingan langsung ya. Jadi beberapa kali kita lakukan pertemuan itu pembimbingan langsung dan itu menurut saya sedikit agak efektif dibandingkan pembimbingan Zoom. Tapi ini memenuhi untuk pertemuan kita ini 2 jam pembelajaran. Kita hanya ingin mengevaluasi saja persiapan adik-adik hasil daripada pembimbingan langsung itu seperti apa yang teman-teman sudah dapatkan dan kesiapan Anda di dalam menghadapi ujian seminar rancangan aktualisasinya ke depan. Nah, olehnya itu saya berharap teman-teman ini di antara 10 ini kalau diberikan waktu saya hanya ingin memanfaatkan mudah-mudahan 10-10-nya ini bisa tampil ya, dan menampilkan PowerPoint-nya. Ya, menampilkan PowerPoint rancangan aktualisasinya. Kalau ada yang kurang kan bisa kita tambahkan, kalau ada yang lebih kita bisa kurangi bersama-sama. Oke, baik, saya persilakan teman-teman yang siap dulu, siapa yang sudah siap. Atau langsung saja, saya persilakan Ibu Dewi Sekarsari. Ya, PowerPoint-nya saja, Dek. Ibu, PowerPoint-ku tapi masih setengah, Ibu, tidak apa. Masih setengah, Bu, PowerPoint-ku. Kok masih setengah? Iya. Masih sampai kegiatan. Ya, nggak apa-apa, itu saja. Nanti kita tinggal tambahkan. Kita lihat, jadi isunya itu sudah mempersiapkan apa ya alasannya Anda angkat isu itu, kemudian alat analisisnya, kemudian ide gagasannya, analisis dampaknya, kemudian langsung ke kegiatan-kegiatan dan nilai-nilainya. Saya persilakan saja. Langsung share screen saja ya. Iya, Bu. Tapi tidak apa-apa, masih sedikit, Bu, ya. Kenapa? Ya, apa masih sedikit. Tidak apa-apa, yang apa-apa itu kalau tidak ada. Iya.
Izin share screen, Bu. Masih beberapa, Bu. Latar belakangnya masih bingung mau kasih masuk yang bagian mana. Apa-apa bikin saja, nanti diarahkan nanti. Ini baru di penetapan isu. Terus ini nanti saya cuman tulis begini, nanti saya jelaskan saja, Bu. Atau saya Baik, jelaskan saja mulai dari awal. Parahnya mati aku deh. Maksudnya kayak memaparkan begitu, Bu? Iya, paparkan dulu. Latihan presentasi tuh. Ibu belum ini saya, Bu. Hah? belum persiapan itu. Baru tempat saya bikin. Naku ya. Oke. Kalau tidak, siapa yang bersedia? Pak Doni? Izin, Ibu. Ya, silakan stop share dulu, Dek. Dewi. Walaupun belum selesai semuanya, Ibu, izin Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Seminar rancangan aktualisasi menanamkan pola hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan 3M guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah SDN 6 Banawa. Penguji Muhammad Ian, STP MSI, Ibu Agustina SH MSI, Mentor Rukmini Ibrahim SPDSD. Pelatihan dasar golongan 3 angkatan 77 pemerintah Kabupaten Donggala bekerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Kondisi umum berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara LAN nomor 1 tahun 2001 bahwa pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebanggaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kondisi saat ini sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 coronavirus disease yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk membangun kompetensi yang diukur berdasarkan kemampuan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, serta mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI dan menunjukkan penguasaan kompetensi yang dimilikinya. Penetapan isu. Kurangnya kesadaran siswa dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kurangnya respon siswa terhadap materi dan tugas yang diberikan oleh guru secara daring atau online. Menurunnya semangat belajar siswa terhadap materi dan tugas yang diberikan guru secara daring atau online.
menurunkan nilai dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi dan tugas yang diberikan guru secara daring atau online. Oke. Analisa isu APKL. Di sini yang memenuhi kriteria adalah kurangnya kesadaran siswa dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Menurunnya semangat belajar siswa terhadap materi dan tugas yang diberikan guru secara daring atau online. Menurunnya nilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi dan tugas yang diberikan guru secara daring atau online. Analisis isu USG. Di sini yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi isu adalah kurangnya kesadaran siswa dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Di sini analisis Fishbone. Penetapan isu dan gagasan pemecahan isu. Isu utama kurangnya kesadaran siswa dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Gagasan pemecahan isu membiasakan siswa dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di SDN 6 Banawa. Landasan kegiatan, surat edaran Kemendikbud dalam rangka mencegah dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 dan penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran surat nomor 77106/A A7-EP/2020 tanggal 9 September 2020 tentang pelaksanaan edukasi 3M di sekolah. Dan di bawah ini merupakan daftar periksa yang semuanya harus dipenuhi oleh sekolah supaya bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Poin 1, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan serta toilet bersih dan layak, adanya sarana cuci tangan, pakai sabun dan hand sanitizer dan disinfektan. Tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Poin 7. Kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Sampai situ, Ibu. Belum ada kegiatan, Bu. Oke, saya boleh tambahkan sedikit? Siap, Ibu. Oke, baik Pak Doni, terima kasih atas waktunya yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya, persiapan PPT-nya ya, untuk persiapan aktualisasi. Olehnya itu sedikit saya ingin menambahkan Pak Don, di latar belakang itu yang kondisi saat ini yang saya lihat itu belum berbasis data, tinggal menambahkan datanya apa. Namun data yang kita maksud ini karena salah satunya ini adalah penyebaran virus, ya, bukan penyebaran virus, cuci tangan kalau tidak salah ya Pak Don. Ya, protokol kesehatan 3M Ibu. Ya, penerapan kurang optimalnya penerapan 3M ya. Yep. Nah, itu sebenarnya itu penerapan 3M di sekolah itu harus Anda menambahkan di latar belakang supaya dia kena Anda kaitkan dengan tugas Anda seorang guru. Kondisi saat ini Bu ya. Memudahkan itu tugasnya itu berdasarkan surat edaran yang tadi itu Pak Don. Jadi surat edaran itu jangan dipisahkan dia. Dia masuk di latar belakang. Ada tadi dasar hukum, landasan hukum. Di sini Bu. Jadi di sebelum ini Bu. Ya, coba buka dulu latar belakangnya Bapak. Ya, ini kondisi saat ininya. Kondisi saat ini memakai masker sudah lebih setahun ini berlangsung di Indonesia sesuai dengan peraturan setiap orang menggunakan 3 masker, mencuci tangan, nah bla bla bla. Tidak hanya disarankan benar, tapi seluruh dunia berupaya, dan salah satu yang sektor pendidikan. Nah, kita merujuk itu ke situ adalah dan menyambung bahasa salah satunya sektor pendidikan. Nah,
ada apa di sektor pendidikan itu ada apa di sektor pendidikan khususnya di sekolah Anda dalam penerapan cuci tangan. Kenapa itu penting Anda angkat? Kan ada urgen, serius, dan growth. Ya, berarti kalau Anda ambil urgen berarti itu seberapa penting, ya kan? Seberapa pentingnya, seberapa seriusnya, dan seberapa pertumbuhannya sehingga itu Anda angkat. Nah, apakah ini di sini Anda boleh tambahkan salah satunya sektor pendidikan. Di sini Anda terpotong salah satu pendidikan. Harusnya di sini salah satunya sektor pendidikan khususnya di sekolah tempatnya Pak siapa ini Pak Doni. Anda cerita yang sebenarnya karena Anda bercerita kondisi saat ini. Ya. Siap, Ibu. Ya, Anda tambahkan itu yang berbasis data. Tidak perlu berbasis angka, jumlah sekian, nggak usah. Tapi faktanya yang terjadi di sana sehubungan dengan COVID, ya kan? Sehingga sehubungan dengan COVID ada apa dengan pengaruhnya di sektor pendidikan? Ya. Apakah dia pengaruhnya di sektor pendidikan karena anaknya atau apanya, anak didiknya atau gurunya atau kebiasaannya atau budaya kerjanya, itu yang Anda harus. Jadi kalau mau menarik itu coba Anda kaitkan di agenda 3. Kira-kira core isu yang Anda angkat itu berhubungan dengan sumber daya manusianya kah? Atau berhubungan dengan whole of government-nya kah? Atau berhubungan dengan pelayanan publiknya kah? Nah, itu yang belum ada Pak Doni. Ya. Nah, kalau Anda menambahkan di sini, berarti Anda juga bisa menambahkan di latar belakang. Itu bagusnya yang pemaparan hari ini bisa kita sensor. Jangan sampai nanti ujian, baru kita sensor, ya kasihan, memperbaiki kembali. Jadi, mau salah, mau betul, Anda tampil saja supaya kita lihat dapat mengukur persiapan kalian. Nah, itu yang saya lihat untuk Pak Doni untuk kondisi saat ini. Karena penguji itu melihat menghubungkan kondisi saat ini dengan kegiatan yang Anda angkat itu harus relevan, ya. Harus menjawab kegiatan yang Anda tawarkan itu harus menjawab masalah yang ada di kondisi saat ini. Seperti itu. Ya, Bu. Jadi nanti yang landasan kegiatan itu sesudah ini, Bu, ya? Ya. Jadi landasan yang tadi Anda angkat itu kan di situ sebenarnya kalau kita mau melihat ini yang Anda angkat ini tidak ada hubungannya dengan tugas pokok Anda sebagai guru penjaskes. Ya kan? Tidak ada hubungannya sebenarnya kalau secara garis besarnya. Tetapi kalau merujuk dengan peraturan landasan yang Anda tampilkan surat edaran Menteri, ya, surat edaran yang Doni munculkan itu, makanya harus Anda munculkan di latar belakang itu, jangan Anda pisahkan. Siap. Iya. Jadi itu, jadi harapannya seharusnya itu bahwa tetap pembelajaran, misalnya pembelajaran dilakukan, tapi mengacu kepada jaga jarak, cuci tangan, ya kan? Apalah ya intinya di situ supaya tidak kelihatan cimplang di dalamnya. Kalau saya katakan tidak terlalu kelihatan cimplang antara tugas Anda sebagai guru penjaskes dengan 3M ini. Nah, ini yang kita bisa mensandingkan data kita di situ. Walaupun ini sudah bagus, kalau saya sih Pak Doni sudah bagus, tapi tinggal menambahkan poin-poin pentingnya supaya antara kondisi saat ini dengan core issue, karena kalau kondisi saat itu adalah core issue yang Anda angkat itu Anda tuangkan, ya, Anda tuangkan. Namun itu yang pertama. Yang kedua, saya belum melihat dari semua isu itu Anda narasikan, itu belum. Langsung ke penerapan cuci tangan. Harusnya muncul semua tadi itu isu, ada beberapa isu itu Anda munculkan di latar belakang.
Pak Doni, so keluar lagi dirimu kah? Iya, terlempar, Bu. Lempar gitu? Jadi untuk teman-teman yang lain, tadi itu fenomena yang diperlihatkan Pak Doni, yang dia bahas itu adalah lebih ke belum efektifnya penerapan cuci tangan. Seharusnya semua isu yang Anda angkat itu mau 4, mau 3, harus Anda narasikan, harus Anda ceritakan kondisi saat ini di halaman latar belakang. Itu yang harus muncul. Kalau tadi Pak Doni itu begitu dia masuk langsung spesifik kepada isu core isunya. Kemudian dari core isu itu dia APKL. Jadi apa yang kamu mau APKL? Nah, sudah core isu utama Anda sudah bahas di latar belakang. Seharusnya di latar belakang itu Anda bahas semua. Baru dari pembahasan ini kita pilih dengan mempergunakan alat APKL, USG dan Fishbone. Ya. Seperti itu. Izin Bu, bertanya Bu. Oke, silakan Pak Hasbi. Ini tentang latar belakangnya. Kan di situ ada yang Ibu maksud tentang kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Oke. Nah, yang Ibu kemarin koreksi dari saya itu latar belakangnya kan seperti Pak Doni tadi langsung menjurus ke core issue. Nah, ketika saya narasikan itu dalam latar belakang, kemudian saya bingung apa yang saya harus cantumkan di kondisi saat ini, Bu, dan kondisi yang diharapkan. Ya, kondisi saat ini kan kita berbicara data dari sekian isu itu Anda munculkan, dan kondisi yang diharapkan, misalnya salah satunya misalnya kita cerita bahwa terjadinya kemalasan siswa tentang kemalasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, misalnya tidak termotivasinya siswa, itu yang kita cerita aja, ya kan? Kondisi yang diharapkan bahwa kita menginginkan bahwa dengan adanya ini kita menginginkan bahwa kalau siswa itu termotivasi bla 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 akan meningkatkan hasil belajar seperti ini atau meninggalkan itu kondisi yang diharapkan, sehingga ini masih di latar belakang ya, masih di latar belakang. Olehnya itu dari kondisi yang banyak ini, kondisi yang saat ini yang kita cerita di latar belakang itu kita APKL kan, akhirnya kan kelihatan. Karena kalau cuma satu Anda bahas di latar belakang, tiba-tiba di APKL Anda munculkan 4 isunya, pasti penguji dari mana yang 3 ini, ya kan? Makanya yang lainnya itu walaupun tidak tergambar jelas, Anda tidak uraikan secara detail, tapi Anda menyinggung tentang itu sehingga Anda tarik ke APKL, itu bisa Anda jelaskan di penguji. Jangan sampai penguji menanyakan dari mana Anda ambil isu ini? Dia bilang, oh ini berdasarkan, adakah Anda tulis? Dia bilang tidak ada. Kenapa cuma Anda tulis 1? Sedangkan Anda menarik ada beberapa isu yang Anda masukkan di APKL. Tapi yang Anda jabarkan di latar belakang itu hanya 1. Nah, bisa Anda jelaskan? Nah, misalnya pertanyaan seperti itu muncul. Kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Olehnya itu, saya berharap jangan sampai tulisan kita sendiri yang memancing penguji untuk menjawab. Ini yang terburuknya. Nah, makanya saya katakan coba di latar belakang secara gamblang Anda uraikan, kemudian dari itu Anda uraikan, baru Anda masukkan APKL, USG dan Fishbone. Nah, Fishbone, disitulah Anda Fishbone, Anda cerita bahwa kondisi yang setelah itu kan kita menemukan penyebabnya. Nah, dari penyebab ini Anda menuangkan di dalam kegiatan, tetapi di kegiatan itu sudah tergambar kondisi yang diharapkan. Di bawahnya tadi kondisi saat ini, kondisi diharapkan itu kan dapat tergambar bahwa ini yang saya lakukan dengan itu tadi
kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan. Nah, kegiatan itu tidak bisa kita langsung kegiatan ini yang saya mau lakukan. Harus kita melihat itu tadi fishbone-nya. Penyebabnya apa, mainnya, metodenya, mesinnya, apanya. Ya, itu yang harus kita lihat, baru itulah ternyata memang ini dari kegiatan ini menjawab daripada kondisi yang diharapkan. Inilah penjabarannya di kondisi yang diharapkan. Sebenarnya sangat mudah sekali ini, Dek. Jadi kalau saya sih melihatnya paling lama 1 jam bisa dikorek-korek ini barang, ya kan? Tapi kembali lagi memang waktunya, karena yang namanya pemula ya tergantung jam terbang, ya kan? Kalau saya disuruh kerjakan tugas kalian, pasti saya tidak bisa karena bukan skill saya. Tapi begitu juga kalau teman-teman disuruh kerjakan pekerjaanku, berarti Anda juga boleh angkat tangan karena bukan skillnya, tetapi ada proses belajar di dalamnya. Seperti itu ya, adik-adik. Jadi kalau saya tadi Pak Doni, dia yang kurang itu di latar belakang, kemudian saya melihatnya di situ di surat edaran, di surat landasan hukumnya jangan dipisahkan, dia masukkan saja di latar belakang. Ya, masukkan saja di latar belakang, dialihkan saja, dijelaskan di latar belakang. Karena itu yang latar belakangnya. Kalau Anda pisahkan tersendiri, poin tersendiri, berarti dia tidak termasuk di latar belakang, dia berdiri sendiri. Jadi landasan hukum tadi itu Anda masukkan di latar belakang. Kalau perlu sebelum kondisi saat itu, di situ tempatnya. Nanti Anda kasih tahu Pak Doni. Seharusnya landasannya itu kita bercerita tentang tugas pokok guru, kemudian kondisi yang kita rasakan sekarang, dan himbauan pemerintah itu tentang pembelajaran daring atau apalah ya, berdasarkan surat edaran ini, tapi nyatanya seperti ini. Nah, mudah sekali saya bilang. Oke, kemudian apalagi tadi ya, landasan kalau tidak salah, kemudian di kegiatannya tadi. Nah, tadi Pak Doni di Fishbone tadi, di Fishbone tidak sempat dia tidak sempat dia jelaskan. Dia tidak sempat jelaskan. Nah, ada kemungkinan Pak Doni pada saat dia tidak jelaskan, dia lemah di penjelasannya atau dia kurang memahami. Tapi itu di ujian harus Anda jelaskan itu penyebabnya, karena penguji bisa diarahkan pada saat kita uraikan penyebabnya, dia bisa menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke? Nah, jangan lupa pengalaman saya kalau pengujinya memang yang sudah ada di LMS itu lebih ke penjelasannya, biasanya yang dia tanya itu apa yang Anda pahami tentang nilai aneka. Biasanya dia begitu pertanyaannya. Jadi bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai aneka di dalam tugas pokok Anda atau tugas Anda sebagai pelayan publik, ya kan? Nah, itu harus Anda penerapan di dalamnya, di penerapannya. Kemudian apa yang Anda mengambil, bagaimana Anda bisa mengambil isu yang ini dari sekian isu tadi yang saya jelaskan tadi. Karena di latar belakang sudah beberapa isu, dan makanya itu isu di latar belakang harus jelas. Kalau pengujinya yang ada di LMS. Kemudian biasanya juga dia coba Anda jelaskan ke saya tentang nilai-nilai yang Anda masukkan di kolom 4 dengan kaitkan dengan kegiatan Anda atau tahapan kegiatan Anda. Itu Anda harus kuasai itu. Jangan bilang, nasionalisme. Apa nasionalisme? Di mana letaknya? Anda bisa mendapatkan nilai nasionalisme itu seperti apa prosesnya? Seperti itu. Itu kalau biasanya. Paling juga sedikit pertanyaannya. Paling banyak 7.
Ya, paling banyak 7. Ya, paling ini yang terpahit yang saya bilang, lebih baik kita pahit sekarang, jangan nanti pahit di ujian. Kalau sekarang kalau kita sudah siap, berarti sudah siap pelampung. Jangan kita ujian baru siap pelampung. Siap memang sekarang supaya nanti kalau sudah ujian tidak ada lagi pelampung. Sudah siap memang mempersiapkan diri. Oke? Baik, terima kasih Pak Doni telah memaparkan persiapan, memaparkan kepada kita apa kesiapannya. Yang jelas saya katakan untuk PPT-nya Pak Doni, saya katakan bahwa belum terlalu maksimal, baru saya katakan 60%. Ya, 60%. Jadi boleh kembali boleh memperjelas atau sebentar kalau kita sudah Zoom, boleh kita sekalian langsung saya tanda tangan untuk dikirim di LMS-nya, boleh. Silakan saja. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Doni. Saya persilahkan yang lain. Izin saya, Bu. Silakan Riri. Siapa? Oh, Mulyati, Bu. Mulyati. Siapa? Iya. Oke. Bu, saya minta izin sebentar, Ibu. Ibu izin sebentar. Iya. Iya, izin screen, Ibu. Tunggu, ada Pak Doni. Pak Doni bertanya ke saya atau siapa? Izin Ibu. Izin kemana, Pak? Mau izin apa ini? Mau izin bertanya atau izin keluar? Izin apa? So hilang. Sudah saya, sebentar. Sudah tampil, Ibu? Iya, tampil. Oh iya. Oh iya, ini adalah rancangan saya, PPT. Cut dulu kita sholat. Ajan. Oh iya. Oke, silakan Bu Muli. Di unmute deh. Oke, saya langsung saja ke latar belakang secara umum berdasarkan undang-undang. Dari perkenalan dulu sekalian lihat persiapan penampilannya. Saya kira. Kalau dosen itu tidak perlu dikhawatirkan lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Rancangan aktualisasi saya berjudul Peran Guru dan Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 4 SDN 9 Banawa. Yang terhormat coach saya Ibu Agustina SH MSI dan mentor Ibu Sherlyn S Karurung SPD dan penguji Muhammad Rian SH MSI. Bukan. Marian itu SSTP MSI. Oh, salah Bu ya. Iya. SSTP MSI. Ya, SSTP. Oh, iya. SSTP MSI selaku penguji saya. Latar belakang pada rancangan aktualisasi saya itu secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS. Salah Bu ya, tidak fokus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Perlan Nomor 1 Tahun 2021 itu tentang tujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi yang diukur yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran dalam NKRI, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknik yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya, harapan pendidikan adalah proses kerja tim yang meliputi guru, orang-orang di sekitar anak, teman, dan orang tua. Guru adalah partner orang tua dalam mendidik anak. Orang tualah yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap masa depan anak-anak mereka. Maka dari itu, orang tua harusnya berperan aktif dalam membantu anak. Selanjutnya, guru. Sebagai guru yang profesional dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, diharapkan guru dapat memanfaatkan metode dan media yang sesuai dan bisa membantu siswa agar memahami pelajarannya dengan mudah. Maka dari itu pentingnya peran guru dan orang tua berkolaborasi dan bekerja sama dalam proses pendidikan anak. Sedangkan kondisi saat ini di sekolah saya, di tempat saya, pembelajarannya itu masih berpusat pada guru dan masih menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian orang tua tidak berperan aktif dalam membantu atau mendampingi anak. Orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah. Kemudian siswa kemampuan membacanya masih rendah. Itu terlihat pada siswa kelas 4 SD yang masih mengeja. Selanjutnya, isu yang terdapat dalam instansi saya ada 4, yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa, kurangnya respon siswa terhadap materi dan tugas, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, terakhir rendahnya minat baca siswa. Jadi ini isu yang saya angkat dengan melihat kondisi saat ini yang di sekolah tersebut yang 4 tadi, yang pembelajaran berpusat pada guru, orang tua tidak berperan aktif, dan siswa kemampuan membacanya masih rendah. Selanjutnya, keempat isu tadi saya menggunakan teknik analisis isu yaitu APKL dan USG. Dari APKL ada 2 isu prioritas, ada yang rendahnya kemampuan membaca dan yang ketiga kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya menggunakan teknik TAPIS yaitu USG. Dan ditemukan isu prioritas yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 4 dengan total skor 14. Nah, dari analisis menggunakan diagram fishbone terdapat beberapa kategori permasalahan yang menyebabkan terjadinya isu, yaitu pertama, kinerja guru yang masih rendah terlihat dari adanya guru yang belum memiliki kompetensi dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Kemudian orang tua tidak berperan aktif dalam membantu atau mendampingi anak, terutama belajar membaca. Orang tua hanya mengerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah. Kemudian metodenya, pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional. Dan kemudian penyebabnya itu media. Tidak adanya bahan media edukatif yang menarik dan membuat siswa dengan mudah untuk membaca. Selanjutnya, solusi dari penyebab isu rendahnya kemampuan membaca siswa, pertama yaitu sosialisasi door-to-door ke rumah orang tua siswa, agar orang tua siswa lebih peduli dan memberikan perhatian lebih kepada anaknya di rumah, terutama dalam hal mendampingi belajar. Yang kedua, memberikan layanan komunikasi langsung, baik itu WA group, SMS, telepon kepada orang tua apabila orang tua memiliki kesulitan dalam mendampingi anak atau dalam mengajar anak di rumah. Selanjutnya, tutor sebaya. Teman yang terpilih nanti jadi tutor sebaya akan membantu teman yang belum bisa membaca. Selanjutnya, merancang metode belajar membaca tanpa mengeja dengan menggunakan media alat peraga edukatif. Nah, rendahnya kemampuan membaca ini, gagasan pemecahannya adalah peran guru dan orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 4. Keterkaitan isu pada kedudukan dan peran PNS yaitu pada Wall of Government, yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Analisis dampak isu, apabila isu tersebut tidak terpecahkan atau tidak diselesaikan, maka anak akan mengalami kesulitan pada proses pembelajaran di semua bidang studi, di semua pembelajaran. Ketidakmampuan membaca ini akan menjadi hambatan dalam belajar. Siswa tidak bisa memperoleh informasi yang jelas tanpa membaca. Hal ini akan berakibat pada prestasi belajarnya. Yang ketiga, secara umum anak akan berdampak pada mutu lulusan SDN 9 Banawa. Tujuan aktualisasi ini yaitu agar peserta memiliki sikap profesionalisme yang berkarakter dan kepribadiannya menganut nilai-nilai dasar PNS. Kedua, meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan metode dan media yang telah dirancang guru. Ketiga, terlaksananya Wall of Government di lingkungan sekolah, yaitu adanya kolaborasi dan kerjasama antara pihak guru dan orang tua. Selanjutnya, manfaat bagi peserta dapat menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dengan melaksanakan kegiatan dan tahapan pada rancangan aktualisasi. Kedua, bagi organisasi mendapatkan kontribusi dari peserta Diklat Latsar untuk mencapai tujuan visi dan misi bersama. Bagi pemerintah daerah, meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Keempat, bagi masyarakat, memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran sebagai pelayan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Oke, berikut kita melangkah ke kegiatan pertama, pertemuan dengan stakeholder dan kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN pada manajemen ASN, profesional dan berintegritas, pelayanan publik, akuntabel, Wall of Government, koordinasi dan kolaborasi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan isu-isu dan bahan rancangan yang akan dilaksanakan. Outputnya, bahan rancangan aktualisasi dan keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, itu integritas, nasionalisme, nilai kerakyatan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, rasionalis, dan keterbukaan, anti korupsi, kerja keras.
Tahapan kedua, melakukan pertemuan dan melakukan diskusi dengan mentor berkaitan isu-isu dalam rancangan aktualisasi. Outputnya tercapainya sebuah kesepakatan terkait isu yang akan diangkat. Oke, Bu Muli, langsung ke kegiatannya, Bu Muli. Iya. Kegiatan 2, door to door ke rumah orang tua. Selanjutnya kegiatan ketiga, tutor sebaya. Keempat, mendesain rancangan pembelajaran, metode dan media. 5, melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan metode dan media. Keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah? Iya. Oke, berarti yang belum itu lebih ke anunya, Bu Muli. Jadwalnya. Oh iya, Bu, sudah ada di sini tapi tidak saya. Oh, ditampilkan di PPT, iya, Bu ya. Tampilkan jadwalnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Muli telah memaparkan persiapan pemaparannya. Nah, teman-teman bisa kita lihat punyanya Ibu Muli itu sangat jelas, ya, sangat jelas. Di latar belakang itu dia tidak menggambarkan secara mendetail tentang isu yang semua diangkat, ya, tetapi semua yang dimasukkan di dalam isu itu sudah dia jelaskan, sudah ada di latar belakang, sehingga yang dimasukkan di APKL itu sudah dia sebutkan semua tadi, penyebab-penyebabnya, apanya, semua itu sudah diungkapkan di latar belakang. Dapat kita lihat di slide 5, di slide 5 tadi itu sangat terkait dengan isu atau core isu yang bisa lihat, buka slide kelima. Ya, ini yang saya maksud. Di fishbone-nya itu, di slide kelima itu di fishbone, sangat kelihatan bahwa yang dia selesaikan isunya di core isu yang diangkat itu, maksud saya isu yang diangkat secara keseluruhan itu, masalah yang masalah yang diangkat itu semua terjawab dengan menjawabnya itu dia cari dari penyebabnya. Nah, inilah yang dia jadikan, dia uraikan menjadi sebuah kegiatan. Contoh kita lihat dari manusianya, guru kita lihat tadi, guru kinerjanya rendah disebabkan karena penggunaan metode yang tidak bagus. Sehingga kita lihat dia coba membuat bagaimana metode apa yang dia lakukan. Kemudian orang tua siswa yang tidak berperan sehingga dia lakukan door to door. Jadi semua penyebab yang ada yang menyebabkan tidak efektifnya proses pembelajaran itu dia jawab di kegiatan. Jadi ini kelihatan pembelajaran selama ini berpusat pada guru sehingga dia rubah metodenya. Kemudian pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional, berarti juga tetap metode. Nah, di sini metode, kemudian tidak adanya bahan edukatif. Jadi dia di sini lebih ke bahan. Jadi kalau kita mau melihat ini hanya 3 dari fishbone itu, hanya 3 yang dia godok, yang dia otak-atik Ibu Muli, tapi ini yang dia tuangkan menjadi beberapa kegiatan. Kalau tidak salah itu ada 6 kegiatan ya Bu Muli. Coba ke kolomnya Bu Muli, kolom kegiatan. Ya, kolom kegiatan, mana kegiatannya Bu Muli? Di atas Bu, kegiatan 1, pertemuan dengan stakeholder. Mana? Oh, belum kelihatan. Oh ini ya, pertemuan dengan stakeholder. Di atas. Ini kegiatannya. Oke. Nah, menyiapkan pertemuan dengan stakeholder. Stakeholder ini yang dimaksud adalah guru, orang tua, dan semua yang terkait
yang ada hubungannya dengan aktualisasi ini, dia melakukan koordinasi semuanya. Kemudian kegiatan kedua, door to door. Ya, door to door ke rumah orang tua. Ini salah satu, kalau tidak salah outputnya ini adalah minta dukungan orang tua ya, dengan melakukan pembelajaran selanjutnya. Coba ke poin ke bawah, kegiatan ketiga, tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini yang dilakukan teman-teman salah satunya karena jarak rumah antara rumah dengan rumah ini akan dibuat rumah dengan teman-teman teman-teman siswanya, ada yang bisa membaca, ada yang belum. Nah, yang sudah membaca ini dimanfaatkan, karena kalau Ibu Muli turun langsung, itu berapa waktu yang harus terhabiskan hanya untuk itu. Bukan berarti tidak ada nilai nasionalisme di dalamnya, tetapi ada yang namanya kita manfaatkan efisien, efektif, inovatif. Nah, salah satu efisien, efektif, inovatif itu adalah memanfaatkan tutor sebaya. Nah, itu dibolehkan tidak? Dibolehkan saja. Tinggal bagaimana nanti tutor sebaya ini bagaimana bisa membantu teman-teman yang tidak bisa lancar membaca, dia bantu untuk lancar membaca. Nah, tinggal Ibu Muli nanti membuatkan kira-kira bahan bacaannya seperti apa yang harus, metode apa yang dilakukan tutor sebaya ini. Ya, kemudian kan ada pelatihan, Bu. Ada ada pelatihan, ada kegiatan-kegiatan. Jadi ini sangat-sangat jelas. Kemudian turunkan lagi kegiatan 4, ya, mendesain rancangan pembelajaran dan metode. Jadi itu tadi dari kegiatan yang di atas itu dia buatkan tutor sebaya. Nah, kalau saya sih terbalik nih, kegiatan 3 ini menjadi kegiatan 4 menjadi kegiatan 3, Bu Muli. Oh, jadi tutor sebayanya jadi kita mendesain 4, dulu, Bu, ya? Iya kan? Nah, ada hasil desainnya ini kita kasih, kalau tutor sebaya ini yang dia manfaatkan. Begini betul. Caranya, dia pakai bahan ajar apa misalnya. Apakah dia ambil kertas untuk memperkenalkan huruf lebih awal atau apa itu. Nah, seperti itu anunya. Ya. Silakan Bu Muli nanti punya skill sendiri. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan metode dan media. Pemanfaatan metode dan media. Kemudian kegiatan 6, evaluasi. Nah, di sini evaluasi ya lebih merujuk kepada tindak lanjut, bukan tindak lanjut, merujuk daripada hasil yang telah kita capai selama kurang lebih satu bulan. Nah, bagaimana melihatnya? Ya, bisa kita melihat bahwa kita bisa membuat checklist, kita bisa membuat video tentang testimoni atau apa, terserah teman-teman mau seperti apa prosesnya. Yang jelas nanti saya berharap bahwa apapun yang Anda buat, usahakan ya, proses apa yang Anda lakukan, biar cuma 2 menit, 3 menit Anda buatkan videonya. Buatkan videonya proses Anda melaksanakan aktualisasi ini lebih bagus. Nah, jadi waktu Anda pengujian nanti kan ada 10 menit. Jadi boleh Anda menjelaskan, boleh Anda putarkan dulu video baru Anda menjelaskan, itu boleh juga. Boleh juga Anda menjelaskan dulu baru putar video. Nah, video ini bukan video abal-abal ya, video yang proses di kegiatan ini yang Anda lakukan pada saat koordinasi dengan mentor atau koordinasi dengan orang tua, kemudian Anda lakukan layanan door to door tentang ini ya. Itu Anda videokan, itu Anda satukan nanti menjadi suatu proses. Keren ya, boleh. Iya. Proses pelaksanaan kegiatannya. Jadi itu harapan saya sih, ya, harapan saya seperti itu. Oke, kalau saya cukup. Tadi ada tujuan dan manfaatnya masuk nggak, Bu Muli? Iya, ada, Bu. Ada ya. Yang penting ada tujuan dan manfaatnya masuk di PPT, itu juga boleh. Oke, saya pikir cukup. Ini sangat luar biasa untuk kalau saya
melihatnya kalau Ibu Muli ini lebih siap lagi, lebih siap untuk persiapannya. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu, pahami apa yang Anda tulis dan tulis yang Anda pahami. Karena kenapa? Penguji tidak akan pernah menjawab yang tidak Anda tulis. Olehnya itu apa yang Anda tulis itu harus dikuasai. Nah, di yang mana kita harus kuasai? Ya tentu yang kita kuasai itu adalah latar belakang. Ya, karena penguji pasti merujuk ke situ. Jangan sampai satu kita tulis terus kita buatkan kegiatan ini tidak connect. Ya, akhirnya apa yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya. Seperti itu, ya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya pikir cukup ya. Yang jelas kalau saya lihat Ibu Muli sudah siap. Saya lanjutkan teman-teman yang lain. Ada Nur Fadila, silakan. Siapa tadi, Nur Fadila apa? Ibu Ririn. Ada tadi, bukan Nur Fadila. Iya, Ririn. Izin Ibu, tapi belum semua kegiatannya. Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak semua kan bisa ditambahkan. Langsung jalan slideshow. Silakan. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ujian begitu Ibu ya? Iya, seakan-akan ujian. Baiklah, yang saya hormati Ibu Agustina SHMSI selaku coach, Ibu Haji Rosma SPD selaku mentor, dan Bapak Mohrian S STP MSI selaku penguji. Nggak mau ya? Di enso dulu baru dia turun. Enso dulu sayang. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Ririn Wulandari SPD angkatan 77 NDH 29 jabatan calon guru kelas ahli pertama SDN 1 Banawa. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Meningkatkan minat baca siswa kelas 3 melalui pojok baca dan menit literasi di SDN 1 Banawa. Yang pertama yaitu latar belakang. Kondisi saat ini, fakta yang terjadi di sekolah dasar, di kelas rendah, bahkan di kelas tinggi, terdapat siswa yang malas bahkan susah jika disuruh membaca. Berdasarkan survei awal menunjukkan bahwa minat baca siswa kelas 3 masih tergolong rendah. Dari jumlah siswa 18 siswa, ada 10 orang yang masih kurang minat membacanya. Kondisi yang harapannya dengan adanya pojok baca di dalam kelas, gerakan menit literasi, dan penggunaan media pohon literasi, siswa dapat lebih termotivasi dalam membaca, membiasakan diri untuk selalu rajin membaca, membudayakan diri untuk mencari bahan bacaan sehingga akan menambah wawasan. Isu strategisnya meningkatkan minat baca siswa kelas 3 melalui pojok baca dan menit literasi di SDN 1 Banawa. Dari instansi saya mendapatkan tiga isu. Yang pertama yaitu rendahnya minat baca siswa di kelas 3 SDN 1 Banawa.
Yang kedua, kurang optimalnya belajar kelompok di masa pandemi COVID-19 di kelas 3 SDN 1 Banawa. Yang ketiga yaitu kurangnya minat siswa kelas 3 berkunjung di ruang perpustakaan SDN 1 Banawa. Dari ketiga isu ini, saya melakukan analisis isu untuk mendapatkan core isu. Yang pertama yaitu melalui analisis APKL, kemudian analisis USG. Dari kedua alat analisis ini mendapatkan core isu, yaitu rendahnya minat baca di kelas 3 SDN 1 Banawa. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu tujuan. Dari tujuan ini yang pertama, siswa mampu meningkatkan minat baca melalui penggunaan media pojok baca dan menit literasi. Yang kedua, mampu menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN di dalam kegiatan aktualisasi berdasarkan tugas dan fungsi guru sebagai ASN. Yang ketiga, membentuk ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Manfaatnya yang pertama yaitu bagi guru meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Yang kedua, bagi siswa menjadi motivasi agar mereka menjadi lebih semangat dalam hal membaca. Yang ketiga, bagi satu satuan kerja, membantu mengoptimalisasi upaya meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SDN 1 Banawa. Yang keempat, bagi masyarakat terciptanya pelayanan publik yang optimal dan terpercaya bagi masyarakat. Rencana kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu membuat pojok baca, yang kedua melakukan menit literasi, yang ketiga penggunaan media pohon literasi, yang keempat mendesain rancangan pembelajaran, yang kelima melaksanakan pembelajaran, yang keenam evaluasi dan tindak lanjut. Sudah Ibu, tahapannya belum saya kasih masuk. Oh ya, ya nanti tahapannya dikasih masuk. Ya, Ya sedikit saja saya mau menambahkan Ririn. ya Ibu. Kalau yang tadi itu sudah bagus Rin, namun di latar belakang kondisi saat ini sepertinya Ririn itu langsung core isu yang diuraikan. Iya. Ya kan? Jadi boleh menambahkan di latar belakang Rin di kondisi saat ini secara keseluruhan. Ya kan? Kondisi yang diharapkan baru nanti kan kita mau ke slide 5 tuh ada APKL. Iya. Supaya penguji tahu bahwa dari kondisi saat ini secara keseluruhan kita tarik yang mananya yang kita tarik di situ di kondisi saat ini. Apakah poin satunya atau poin 2-nya atau poin 3-nya karena sudah ada dijelaskan di latar belakang sama tadi dengan Pak Doni. Kemudian itu saja sih kalau saya. Yang lain sudah oke. Kenapa saya selalu tekankan di latar belakang? Kalau di latar belakangnya terurai jelas, itu pasti Anda tidak banyak perubahan habis ujian, ya. Itu kalau saya. Berarti ditambahkan yang secara umumnya Ibu ya? Secara umumnya, kondisi saat ini secara umumnya, ya. Oh, iya. Bukan hanya, tapi nanti bukan di PowerPoint saja Anda tambahkan, tapi di latar belakang yang yang di laporannya juga harus seperti itu. Oh, iya Ibu. Oke, untuk teman-teman yang lain juga, kalau Anda tambahkan di latar belakang PowerPoint-nya yang secara umum, berarti Anda juga tambahkan di laporannya seperti itu. Oke? Saya pikir itu luar biasa, tinggal teman-teman lagi melengkapi. Cuma sedikit penulisannya untuk Bu Ririn agak kecil sedikit. Mata saya so tua saya, Rin. Oh iya Ibu siap. Nanti saya kasih besar. Iya, saya so pakai kacamata ini, tapi masih kecil saya lihat. Oke? Oke. Terima kasih Ibu. Ya tinggal kegiatannya Ririn dituangkan dengan dengan jadwalnya. Ya. Oke, baik. Masih ada yang ingin dilihat? Bu Fitriani? Bu Agnes, tak usah aku sembunyi, kita bagi ngana. Coba tampilkan dulu punyanya Bu Agnes. Aman Ibu Fitri.
Yang tidak tidur 2 hari Bu ini, yang tidak tidur 2 malam. Iya biar saja supaya kurus sedikit. Belum ada PowerPoint-nya Ibu, masih Oh belum? belum. Oh ya. Siapa Dan? Yang ada PowerPoint-nya. Masih banyak waktu ini. Masih ada 2,5 jam lagi. Masih boleh 1 orang. Lebih bagus Anda tampil sekarang, jangan tampil nanti. Kalau sekarang masih bisa diperbaiki. Bu Nur Fadila? Ya boleh Bu. Boleh. Begitu dong. Tapi sama juga yang kayak teman-teman punya belum selesai semuanya. Kecil sekali suaramu sayang. Sama kayak teman-teman yang lain punya belum selesai. Gak apa-apa, bikin. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertama-tama saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Optimalisasi Pengarsipan Berkas Laporan Imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Jadi untuk latar belakang sendiri, di sini kita pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan. Di sini kita menggunakan peraturan LAN RI nomor 1. Dila suaranya kecil sekali, Dek. Kecil sekali suaranya Dila. Masih kecil, Ibu. Coba cabut, baru Dila bicara. Enggak kedengaran. Ya, coba pasang dulu. Atau volumenya ya, Dil? Ya. Ya, coba pasang ulang handsetnya. Cek. Masih kecil. Ya, boleh sedikit lah. Oke, jadi saya lanjut. Jadi untuk dasar dari kegiatan kita kali ini, kita menggunakan peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021. Jadi sebagai seorang ASN, kita memiliki salah satu peran yaitu sebagai penyelenggara publik, maka ASN tersebut perlu menerapkan pelayanan prima. Selanjutnya, untuk seksi surveillance dan imunisasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala merupakan salah satu unit yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dan untuk salah satu kegiatan pelayanan publik yang diberikan yaitu pelaporan kegiatan imunisasi di tingkat puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi pada saat ini, arsip laporan bulanan dan tahunan imunisasi belum tersusun dengan baik, di mana arsip berkas laporan imunisasi tahun 2019 sampai 2021 masih tergabung menjadi satu penyimpanan. Di sini arsip belum ada pemisahan sendiri sesuai dengan tahun pembuatannya. Selanjutnya, pengarsipan berkas masih menggunakan metode manual, yaitu menyimpan arsip berkas di dalam map. Jadi belum adanya penyimpanan data backup dari laporan yang dibuat berupa media penyimpanan online. Selanjutnya, terlambatnya pelaporan imunisasi ke Dinas Kesehatan Provinsi, di mana setiap pelaporan itu memiliki deadline masing-masing. Deadline dari Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala untuk ke Dinas Kesehatan Provinsi itu setiap tanggal 10 bulan berjalan, dan laporan yang dikumpulkan selalu beberapa kali lewat dari tanggal yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya itu karena terlambatnya pelaporan imunisasi dari tingkat puskesmas, di mana setiap pelaporan itu seharusnya tanggal 5, tapi pelaporan dikumpulkan lewat dari tanggal 5 itu sendiri. Selanjutnya, kondisi yang diharapkan, pengarsipan berkas laporan imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala dapat optimal dengan tersusunnya berkas arsip laporan imunisasi dari puskesmas sesuai dengan tahun pembuatannya. Selain itu diharapkan tersedianya media penyimpanan online untuk menyimpan data backup, lalu diharapkan pelaporan dapat maksimal dengan mengumpulkan laporan tepat pada waktunya. Selanjutnya, petugas puskesmas dapat meningkatkan kepatuhannya terkait batas waktu pengumpulan laporan.
Selanjutnya untuk analisis isu sendiri, terdapat 3 isu, yaitu pertama belum optimalnya pengarsipan berkas laporan imunisasi, kedua belum maksimalnya pelaporan imunisasi di Dinas Kesehatan Donggala, dan ketiga rendahnya tingkat kepatuhan petugas puskesmas dalam menyampaikan laporan imunisasi. Setelah kita memiliki isu, kita melakukan analisis APKL, di mana analisis APKL ini kita akan mendapatkan isu-isu mana saja yang memiliki kualitas yang baik. Kita lihat dari aktualnya, problematikalnya, kehalayakannya, dan layaknya. Dan di sini kita menggunakan scoring dari nilai 1 sampai 5, di mana 1 itu memiliki nilai paling rendah dan nilai 5 memiliki nilai paling tinggi. Dan setelah dilakukan analisis APKL, didapatkan 2 isu yang memiliki nilai tertinggi, yaitu belum optimalnya pengarsipan berkas laporan imunisasi dan rendahnya tingkat kepatuhan petugas puskesmas dalam menyampaikan laporan imunisasi. Kemudian kita melakukan analisis USG. Di sini kita melihat isu tersebut, apakah dia urgent, serius, dan bagaimana pertumbuhannya itu, pertumbuhan dari isu itu sendiri. Dia juga menggunakan scoring 1 sampai 5 sama seperti analisis APKL. Dan di sini kita dapatkan isu yang memiliki nilai tertinggi, yaitu belum optimalnya pengarsipan berkas laporan imunisasi. Setelah kita menemukan isu utama, kita melakukan analisis fishbone. Untuk isu kurang optimalnya pengarsipan berkas laporan imunisasi tersendiri disebabkan oleh beberapa faktor, dari faktor mesin, metode, dan material. Untuk mesinnya sendiri, tidak adanya media penyimpanan online. Untuk metode, tidak adanya pemisah arsip, tidak tersusunnya arsip berdasarkan waktu, dan pada material tidak ada data backup, serta kurangnya jumlah map. Selanjutnya, rencana kegiatan aktualisasi. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pengarsipan berkas laporan imunisasi. Maka gagasan pemecahan isu itu sendiri, optimalisasi pengarsipan berkas laporan imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Jadi rencana kegiatan aktualisasi ini ada 4 kegiatan utama. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, kedua, melakukan perekaman dokumen, ketiga, menata ulang berkas, dan keempat, membuat media penyimpanan berbasis online. Jadi ini kegiatan pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Di sini apabila dikaitkan dengan agenda 3, pada manajemen ASN kita membutuhkan kompetensi, integritas, dan profesionalitas, di mana dalam melakukan kegiatan ini kita perlu memiliki kompetensi, karena tanpa adanya kompetensi kita tidak akan bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Selain itu kita juga harus berintegritas dan profesionalitas sehingga hasil kegiatan yang kita lakukan itu bisa maksimal. Selanjutnya untuk pelayanan publik itu terkait dengan etika dan etiket, karena dalam proses kegiatan kita akan bersosialisasi dengan orang lain, di mana kita membutuhkan etika dan etiket dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya WOG, koordinasi dan kolaborasi. Di sini juga kita akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa pihak lain untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi untuk tahapan kegiatannya, pada kegiatan pertama ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, di mana outputnya tersedia bahan yang akan dikonsultasikan. Dan nilai-nilainya, untuk akuntabilitas ada tanggung jawab dan kejelasan target. Nasionalisme bekerja keras, etika publik membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, efisiensi dan berorientasi mutu, dan anti korupsi kerja keras. Dan untuk poin kedua, menemui mentor dan melakukan konsultasi dengan output catatan, masukan, dan saran dari mentor. Untuk poin pertama, kita akan menerapkan nilai akuntabilitas, di mana dalam kegiatan ini kita akan bertanggung jawab atas bahan-bahan yang akan kita konsultasikan. Kita bertanggung jawab dengan tersedianya bahan tersebut, dan dalam membuat bahan yang akan dikonsultasikan perlu kejelasan target. Selanjutnya nasionalisme, dalam membuat bahan ini kita perlu bekerja keras sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Dan etika publik membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi di sini kita membutuhkan keahlian kita masing-masing dalam menyusun bahan yang akan dikonsultasikan. Selanjutnya komitmen mutu, itu membutuhkan efisiensi dan berorientasi mutu, di mana kita harus bekerja dengan cepat dan tepat sehingga bisa selesai pada waktunya. Dan anti korupsi juga kita menerapkan nilai kerja keras, di mana dalam proses ini kita harus bekerja keras sehingga bisa
Bu Fadila berapa kegiatan? Ada 4, Ibu. 4? Iya. Oke. Coba turun kegiatan saja. Baru sampai kegiatan 1. Gak apa-apa, kegiatan 2? Belum, Mas, belum dimasukkan. Oh, baru itu. Oke. Saya ingin sedikit saja, kalau untuk Ibu Fadila yang lain sudah oke. Cuman saya hanya di latar belakang, poin pertama itu dihapus saja. Yang ini? Ya, yang ini. Pelatihan dasar adalah, tidak usah itu. Langsung saja, salah satu peran ASN itu baru Anda tambahkan, uraikan secara secara umum tentang isu yang Anda angkat. Ya. Oh, berarti langsung masuk ke kondisi saat ini. Oh iya, berarti tidak usah tambahkan, tidak usah ini saja dijelaskan, tapi hilangkan yang di atas itu. Oh, iya. Yang alinea pertama itu tadi. Oh iya, Ibu. Kemudian untuk teman-teman yang lain ini, penjelasan nilai nanti jangan sampai Anda uraikan. Jadi begini, saya pengen nanti penjelasan di nilai itu, kalau Anda mau menjelaskan keterkaitan nilai, mengkaitkan nilai yang Anda masukkan di kolom 4 itu, uraikan alasannya. Misalnya, di kegiatan pertama, coba kegiatan pertama yang tadi. Ya. Nah, kegiatan pertama persiapan menyiapkan bahan konsultasi, tersedianya bahan yang akan dikonsultasikan. Lihat tahapannya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Nah, cara menjelaskannya, nilai akuntabilitas yang saya tetapkan menjadi salah satu nilai dalam hal ini adalah pada saat saya menyiapkan bahan konsultasi, nilai tanggung jawab. Jadi jelaskan nilai itu dalam prosesnya. Cukup itu saja Anda menjelaskan, tidak usah jelaskan semua sampai ke bawah. Nanti tertidur penguji kan? Nanti pada saat penguji tanya ulang, baru Anda jelaskan. Ya. Jadi misalnya di kegiatan pertama yang saya ambil itu kegiatan bla bla bla. Tidak usah uraikan lagi tahapannya, outputnya, tidak usah panjang itu. Tetapi dalam misalnya dalam kegiatan ini dan beberapa tahapan, nilai yang kami masukkan di dalam ini yang keterkaitan dengan tahapannya adalah nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas dalam hal ini saya ambil adalah nilai tanggung jawab, di mana pelaksanaan ini bla 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 bla. Kemudian nilai nasionalisme bla 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 bla. Nah, sampai itu saja. Nah, masuk ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua yang saya lakukan ini. Keterkaitan dengan nilai ini, nilai misalnya saya ambil nilai nasionalisme. Karena nilai nasionalisme erat sekali dengan kaitannya dengan ke tahapan kedua, tahapan kedua di tahapan ke-1 di kegiatan kedua, karena bla 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 bla. Tidak usah terlalu panjang di situ, karena waktu Anda hanya 10 menit, ya 10 menit. Jadi usahakan itu rohnya kalau bisa jangan sampai lewat 10 menit. Apalagi kalau tidak ada retorika atau intonasi membaca, itu biasa kita kelabakan di situ. Sehingga yang harus kita jelaskan, harus tuntas, itu tidak tuntas karena tidak ada yang menarik. Tapi tadi Bu Nur Fadila kalau secara keseluruhan saya sudah bisa bahwa itu 90% Anda sudah finishing, tinggal menambahkan. Karena kalau saya berikan kesempatan tadi menjelaskan semua nilai, percuma saja. Kenapa? Karena Anda Anda membaca, tapi kalau saya besok Anda ujian, usahakan nilai itu Anda jangan jawab, tapi jangan membaca, tetapi Anda jawab secara mengalir saja. Di situ kalau Anda sudah bisa seperti itu, tanpa Anda jelaskan di bawah, penguji sudah bilang, oh ya sudah, tidak usah.
Tapi usahakan di tahapan kegiatan yang pertama itu atau kegiatan yang mana Anda relevan, Anda tidak usah lihat slide, tidak usah baca apa, tapi Anda mengalir dan selalu menghubungkan dengan tugas dan pokok Anda, tugas dan fungsi Anda. Kalau Anda memberikan contoh, selalu tarik ke tugas dan fungsi Anda. Misalnya saya sebagai analis kesehatan dalam hal ini. Nilai yang akuntabilitas atau tanggung jawab yang saya berikan di sini karena menyiapkan bahan yang kami lakukan itu betul-betul relevan dengan apa yang ingin kami sampaikan, sehingga di dalamnya ada keinginan bahwa tujuan yang kami capai itu selalu berorientasi komitmen mutu. Di situ kan sudah ada, jadi biar teman-teman itu Anda masukkan tidak runut pun tidak apa-apa, tetapi Anda bisa menjelaskan penjelasan secara rinci yang betul-betul itu mengalir dari kepala kalian, diucapkan oleh bibir, itu lebih ya intinya bahwa pelajari dan pahami, ya pelajari dan pahami isinya mau arahnya kemana ini. Saya yakin teman-teman itu tidak kesulitan untuk menjawab hal ini. Seperti itu ya. Kalau saya lihat seperti itu, tinggal teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang ini karena waktu kita tinggal 10 menit. Kita langsung saja tanya jawab. Silakan close. Ibu Nur Fadila di close aja. Ya. Baik, teman-teman, ada yang ingin lebih dipertajam, ada yang agak susah atau ada yang belum bisa menyusun PowerPoint, maksud saya belum menuangkan, silakan koordinasi dan diskusi dengan teman-teman. Karena kalau kita mau ketemu langsung itu kayaknya sudah tidak ada waktu ya. Oh, kayaknya sebentar ada waktu mau tanda tangan kayaknya. Oke. Seandainya bisa tanda tangan elektronik, saya tanda tangan elektronik saja. Ya kan? Laporannya. Tapi kalau memang ada waktu, silakan sambil kita diskusikan apa ada masalahnya atau apa yang harus kita apa yang kita harus lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang harapan saya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Oke, Bu Fadila. Jadi kalau misalnya saya kayak tadi tidak kasih masukan tujuan sama manfaat. Kecil sekali sayang. Kalau saya tidak kasih masuk tujuan sama manfaat, tidak masalah. Ya, seharusnya muncul. Ada. Seharusnya muncul tujuan dan manfaat, karena itu yang akan kita mau capai. Nah, tujuan dan manfaat itu kenapa itu harus Anda masukkan? Karena salah satu kriteria penilaian itu ada itu. Jadi yang dinilai dari adik-adik itu adalah cara kita menyampaikan, bahan presentasinya juga itu dinilai. Makanya tulisannya usahakan jangan kecil, jelas. Usahakan jangan sampai membuat kita redup mata. Jadi lebih bagusnya itu ada kontras warna di situ supaya menarik kita, melek kita. Jangan kelam lah ya, jangan kelam atau jangan membuat kita orang mengantuk di siang-siang hari. Karena kenapa? Itu pengaruh sekali. Kalau cerah di depan itu mata itu kan memancarkan cahaya yang menarik. Jadi tak buka mata itu. Tapi kalau Anda menyodorkan PowerPoint yang tulisannya ya karena abu-abu lah, apalah, sehingga kita tidak fokus. Jadi kalau saya sih biasa itu PowerPoint itu PowerPoint itu yang penting-penting. Kalau perlu main warna di situ, karena itu yang membuat kita menarik untuk dibaca. Karena itu juga ada penilaiannya. Kemudian itu include dengan cara mempresentasikan. Yang saya katakan seakan-akan kalau Anda presentasi itu jangan membaca di situ, tetapi poin pentingnya tetapi Anda menguraikan. Contoh tadi saya katakan nilai. Pada saat Anda menjelaskan nilai yang Anda nilai yang Anda ambil dan kaitkan dengan tahapan
tahapan kegiatan itu Anda tidak runut pun tidak apa-apa. Yang penting proses yang Anda jalani sehingga masukkan nilai di situ, Anda bisa memperlihatkan misalnya melakukan ini karena ini dan itu sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai guru bla 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 bla. Olehnya itu selalu kita berorientasi bagaimana bekerja itu lebih efisien, efektif. Berarti itu komitmen mutu. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana selalu pada saat saya melakukan ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor karena kenapa? Di dalam konsultasi itu capaiannya saya ingin melakukan bahwa menerapkan nilai-nilai nasionalisme yang dalam hal ini adalah nilai keempat. Nilai keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Salah. Nilai keempat ini? Kemanusiaan, bukan ya? Kelima itu. Udah betul, Bu, kerakyatan. Ya, kerakyatan ya. Nah, itu. Jadi itu yang dijelaskan. Nah, nilai apa di dalamnya? Apakah di dalamnya itu bermusyawarah dan mufakat, kemudian masuk ke etika publik, bagaimana kita menghargai yang lebih orang tua, menghargai yang lebih dewasa. Itu adalah pemahaman indikator nilai yang betul-betul terinternalisasi pada diri kita masing-masing. Itu lebih cocok daripada Anda menghafal, itu nonsen. Jadi lebih baik Anda pahami clue-nya nilai itu dan Anda masukkan sesuai dengan taraf penerapan yang Anda lakukan, itu lebih bagus. Karena kenapa? Ini adalah pembentukan karakter CPNS. Jadi betul-betul kita menginginkan bahwa apa yang Anda Anda dapatkan di pembelajaran ini Anda bisa terapkan di pelaksanaan tugas dan fungsi Anda sebagai aparatur sipil negara. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya pikir cukup ya. Oke, baik. Baik teman-teman yang saya banggakan, walaupun masih ada waktu 4 menit. Jadi saya hanya ingin closing statement bahwa apa yang Anda tulis itu harus Anda pertahankan ya. Yaitu kalau apa yang Anda tulis Anda pertahankan. Kalaupun misalnya jangan sampai penguji mengarahkan ini Anda langsung oh iya Pak nanti saya ganti, nggak bisa. Jadi Anda pertahankan dulu, baru kemudian kalau memang sudah tidak ini baru bilang baik saya akan memperbaiki. Jadi jangan Anda langsung down setelah dianggap bahwa itu tidak betul. Oh iya Pak, mohon maaf saya salah. Jadi harus Anda pertahankan dulu apa yang Anda pahami, karena tentu apa yang Anda tulis itu sudah ada dalam benaknya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman persiapkan fisik dan mental saudara, karena saya melihat pengalaman sudah 4 kelompok bimbingan saya yang sudah ujian itu belum ada yang perbaikan banyak, kecuali Parigi kemarin ada 2 orang yang dibongkar total karena tidak pernah konsul langsung. Jadi dia hanya konsul, sudah saya katakan ini kayaknya tidak relevan Bu, tidak relevan karena ibu seorang guru tetapi mengambilnya ke kebersihan misalnya, dan memang itu tidak bisa dia tidak punya dasar untuk menjelaskan sehingga disuruh rubah. Itu yang saya lakukan. Tapi yang melakukan tetap muka langsung itu karena kita banyak diskusi pengalaman itulah. Saya melihat teman-teman lebih siap lahir batin, saya lihat baik daripada penulisannya, kemudian dari dari persiapan dia menjelaskan nilai-nilai. Nah, yang ketiga, perhatikan sistem penulisan. Ya, penulisannya kalau kemarin penguji yang kemarin itu penulisannya lebih ke titik koma walaupun itu di penulisan sebenarnya tidak, waktu kita workshop itu tidak dituntut seperti tidak mengikuti harus misalnya
4-4-3-3 itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Tetapi yang penting itu ada nilai estetikanya di dalam. Jadi ada nilai estetikanya sehingga tidak semacam tulisan secara amburadul, tapi ada nilai estetika yang di dalam. Itu yang harus Anda perjelas. Nah, kemudian teman-teman saya berharap persiapkan kembali sebelum dikirim ke LMS, teman-teman harus melihat betul-betul ke modul laporan yang Anda mau kirim ke LMS. Mudah-mudahan itu tidak ada yang salah fatal ya. Kalau salah biasa itu biasa, tapi jangan sampai ada yang fatal. Yang terakhir saya inginkan jangan pernah Anda mengucilkan kemampuan Anda. Anda harus optimis menghadapi ujian ini. Yakin bahwa Anda punya masalah, Anda yang menyelesaikan masalahnya, dan Anda yang menemukan idenya sehingga Anda yang bisa menjelaskan kepada penguji apa yang Anda mau sampaikan. Itu yang paling penting. Harus optimis, percaya diri, persiapkan fisik dan mental saudara, jaga kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman insya Allah sukses dan menghadapi ujiannya. Jangan nervous duluan ya, jangan nervous duluan. Mudah-mudahan kita siap menghadapi, sebenarnya ini yang berat itu adalah pikiran kalian saja. Sesungguhnya ujian yang kita hadapi ini sangat mudah. Ya, sangat mudah. Tinggal bagaimana Anda bisa mengirim pesan-pesan yang baik kepada pemahaman atau otak teman-teman. Baik, olehnya itu selamat beristirahat, selamat menjalankan tugasnya, mengerjakan tugasnya dan memperbaiki yang belum selesai. Yang ada salah menyelesaikan yang belum selesai PowerPoint-nya. Dan usahakan yang terbaik untuk Anda sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, saya kembalikan ke host. Silakan host. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas arahan dan penyampaiannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta atas partisipasinya. Semoga arahan dan penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Agustina pada kesempatan kali ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Ya, selanjutnya mungkin Pak Muhammad Hasbi bisa memimpin doa sebelum kita tutup. Siap, Pak, siap. Teman-teman, Ibu Coach dan Pak Anca, mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih. Ini sudah namanya doa, berdoa menurut kecepatan masing-masing. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Dengan demikian maka pertemuan kita pada sore hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita kembali berjumpa itu pada tanggal 19 Juni ya. Ujian rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan Ibu Agustina. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau tanda tangan, minta tanda tangan, boleh ya? Jam berapa, Bu? Terserah. Oh, kalau begitu saya siap. Mulai dari Parigi, biar lusa dari Parigi. Di sini Ibu, yang di-print semua halaman Ibu. Siap? Yang di-print semua halaman itu Ibu. Iyalah kan. Izin bertanya Panca.
Masuk. Iya, silakan. Batas penguploadannya itu Pak, kami kan ujian nanti tanggal 19. Boleh ke tanggal 18 itu Pak, diupload. Lebih cepat sebenarnya lebih baik Bu. Oh, iya. Karena penguji tentunya mau pelajari Mau baca juga kan. dan mau diobo-obo kan. Oh iya Pak, siap. Kirimi Oke, ada cepat lagi yang bertanya? supaya kirimi cepat. Pura-pura aja itu Enca. Apa sudah selesai semua itu? Iya, saya izin lihat Secepatnya ya. diupload. Izin Siap Bu, lihat, ya. siap. Ya Bu. Oke Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada Oh, yang ingin ini, live, Pak. saya persilahkan. Ya, silakan. Masalah Siapa? lembar persetujuan kan yang sudah ditandatangani itu nanti di scan kemudian diupload. Yang ada tanda tangannya Pak, lembar persetujuan. Iya, di scan, terus diupload. Oh, Yang iya. diupload yang sudah ditandatangan ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ini saya gambar saya di perangkat Bapak Ibu berjalan tidak ini? Iya Pak, goyang. Kan Pak goyang. Karena di saya gambarnya Bapak Ibu ini diam semua ini. Kayaknya jaringanku lagi nggak bagus. Jaringan itu Pak. Iya. Pak Asbi sedot jaringan ini. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, nggak ada yang bertanya. Saya mohon izin pamit undur diri. Meetingnya saya akhiri ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup atau melalui personal bisa juga. Siap Pak, siap. Oke. Meetingnya saya akhiri ya. Iya.